Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Adela Putri, NPM 2341152, kelas MNJ 23B. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi biaya-biaya pajak. Apa sih aplikasi biaya-biaya pajak? Pajak seringkali menjadi sumber politik yang panas tahun 1776. Kemarahan rakyat Amerika terhadap tingginya beban pajak koloni Inggris memicu revolusi Amerika lebih dari 2 abad kemudian. Ronald Reagan terpilih menjadi presiden dengan program unggulan pemotongan pajak cukup besar untuk pajak penghasilan pribadi, dan selama 8 tahun kepemimpinannya di Gedung Putih, tingkat penghasilan pajak turun dari 78 menjadi 28% pada tahun 1992. Bill Clinton terpilih sebagai presiden sedikit banyak karena pesannya George Bush tidak menepati janji kampanyenya tahun 1988 yang mengatakan tidak alias nada pajak baru. Setidaknya untuk masalah ini, George Bush muda tidak mengikuti jejak langkah ayahnya sebagai calon presiden, menjanjikan pemotongan pajak, dan sebagai presiden yang menepati janjinya. Kerugian bahan baku perpajakan. Tidak ada bedanya jika pajak suatu barang diserahkan kepada penjual atau pembeli barang tersebut. Apabila pajak dikenakan kepada pembeli, kurva permintaan akan berubah turun besar. Jumlah pajak yang dikenakan kepada penjual, kurva penawaran bergeser ke atas sebesar jumlah pajak. Dalam kedua kasus, ketika pajak dikenakan, harga yang dibayar oleh pembeli meningkat, sedangkan harga yang diterima oleh penjual menurun. Pada akhirnya, pembeli dan penjual membagi beban pajak secara bersama tanpa melihat siapa kepada dikenakan. Gambar 1 menunjukkan pengaruh ini untuk menyampaikan diskusi kita. Figur ini tidak menunjukkan perubahan dalam kurva penawaran atau permintaan. Sekalipun satu kurva harus bergeser, kurva mana yang berubah tergantung apakah pajak yang dikenakan kepada penjual atau kurva penawaran bergeser atau pembeli kurva penawaran bergeser. Pada bab ini, kita dapat menggerakkan grafik dengan tidak memperhatikan masalah pergeseran. Hasil utama analisis kita adalah pajak menempatkan sebuah ruang antara harga yang dibayar pembeli dan harga yang diterima penjual. Karena adanya ruang ini, jumlah yang terjual turun di bawah jumlah yang terjual jika tanpa pajak. Dengan kata lain, pajak untuk sebuah barang menyebabkan ukuran pasar mengecil. Bagaimana pajak mempengaruhi pelaku pasar untuk mengukur keuntungan dan kerugian dari pajak suatu barang? Kami menggunakan alat analisis ekonomi kesejahteraan. Untuk melakukan hal ini, kita harus menjelaskannya bagaimana pajak mempengaruhi pembeli, penjual, dan pemerintah. Keuntungan dari pembeli pasar diukur dengan surplus konsumen, yaitu jumlah yang ingin memuaskan pembeli untuk sebuah barang dikurangi dengan jumlah yang benar-benar disediakan. Keuntungan yang diperoleh penjual di pasar diukur dengan kelebihan produsen, yaitu nilai yang diterima penjual dikurangi dengan biaya-biaya. Penjelasan. Bagaimana dengan pihak ketiga yang juga terlibat? Pemerintah jika itu adalah besarnya dan pajaknya 0 adalah jumlah barang yang terjual, maka pendapatan total pemerintah adalah T kali Q. Pemerintah dapat menggunakan penerimaan pajak ini untuk menyediakan jasa-jasa seperti jalan, keamanan, dan pendidikan, atau membantu pihak yang berkurangan. Oleh karena itu, untuk menganalisis bagaimana pajak mempengaruhi kesejahteraan ekonomi, kita menggunakan penerimaan pajak untuk mengukur keuntungan pemerintah dari pajak. Keuntungan ini sebenarnya tidak diberikan kepada pemerintah, melainkan kepada mereka yang pendapatannya dihabiskan. Gambar 2 menunjukkan bahwa penerimaan pajak pemerintah disajikan oleh segi 4 antara kurva penawaran dan permintaan. Tinggi segi 4 ini adalah besarnya pajak T, dan lebarnya segi 4 adalah jumlah barang yang terjual Q. Karena luas segi 4 adalah tingginya dikalikan lebarnya, yaitu T dikali Q, hasilnya sama dengan penerimaan pajak. Kesejahteraan tanpa pajak. Untuk melihat bagaimana pajak mempengaruhi kesejahteraan, kita memulai dengan melihat kesejahteraan sebelum pemerintah menetapkan pajak.
Gambar 3 menunjukkan diagram penawaran dan permintaan dan menandai daerah-daerah penting pembahasannya dengan huruf besar A sampai F, tanpa harga dan jumlah barang berada pada titik perpotongan antara kurva penawaran dan permintaan. Harga adalah P dan jumlah barang terjual Q karena permintaan mencerminkan keinginan pembeli untuk membayar. Surplus konsumen adalah wilayah antara kurva permintaan dan harga A tambah B tambah C. Sama halnya karena penawaran kurva mencerminkan biaya penjual. Kelebihan produsen adalah wilayah antara kurva dan harga D tambah E tambah F. Dalam hal ini karena tidak ada pajak, penerimaan pajak sama dengan 0. Jumlah kelebihan adalah jumlah surplus konsumen dan produsen sama dengan wilayah A tambah B tambah C tambah D tambah D tambah E tambah F. Dengan kata lain, jumlah kelebihan adalah wilayah antar kurva penawaran dan permintaan sampai dengan jumlah keseimbangan. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.